Apa sebab orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Harusnya mereka terima. Kan lumayan ada dari antara mereka jadi nabi. Kan top ini, ada orang jadi akan bakalan top, bakalan terkenal, bakalan banyak pengikutnya. Harusnya orang Quraisy mendukung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata mereka tidak mendukung Muhammad, bahkan mereka sangat menentang Muhammad. Padahal Quraisy itu semuanya sukunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi itu adalah penghalang utama hidayah. Betapa banyak orang tidak bisa menuju kepada hidayah karena takut menyelisih tradisi. Bahkan saya katakan, sampai sekarang di tanah air kita ada suatu kota, masya Allah, di situ banyak ulama, banyak orang-orang yang hafal Quran, tapi tradisi tidak bisa dirubah. Sampai sekarang nasab kembali kepada perempuan. Sampai sekarang kalau mahar yang bayar apa? Perempuan. Ini menjadi syariat atau tidak? Tapi tidak bisa dirubah. Taib hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Faedah dan hikmah perintah Allah untuk mendakwai kerabat dekat. Yang pertama, ya, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekat. Yang pertama, seorang manusia secara tabiat tentu lebih mencintai kerabatnya. Tentu secara tabiat dia lebih sayang kepada kerabatnya. Ya. Ini tabiat orang-orang Arab seperti itu. Sampai sekarang mereka menjaga nasab mereka. Sampai sekarang mereka masih pasang fam-fam di belakang, ya. Dan itu bagus untuk mengenal apa? Untuk menyambung silaturahmi. Mereka lebih sayang kepada kerabat dan itu dianjurkan. Maka seorang berusaha mendakwahi kerabatnya terlebih dahulu. Kemudian umumnya karib kerabat itu lebih mudah mendengar karena ini orang dalam istilahnya. Orang dalam yang berdakwah mereka lebih untuk mendengar, lebih untuk menyimak, lebih husnudzon, ya. Beda dengan orang luar terkadang suudzon, ya, terkadang merendahkan dan yang lainnya. Kemudian karib kerabat punya hak lebih besar dibandingkan orang di luar karib kerabat. Kemudian yang berikutnya, seandainya karib kerabat menerima dakwah, maka mereka adalah modal yang besar. Karena kalau ada gangguan dari luar, ternyata dibela oleh karib kerabat, ini adalah pembelaan yang sangat kuat. Oleh karenanya tatkala Nabi Lut dimusuhi oleh kaumnya, Nabi Lut tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya kerabat membela dia. Apa kata Allah? Qala law anna li bikum quwwah, law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Waktu dia dipojokkan oleh kaumnya. Wa jaa qaumuhu yuhra'una ilaih. Tatkala ada tamu-tamu datang di Nabi Lut, malaikat-malaikat yang berubah menjadi laki-laki yang tampan-tampan. Akhirnya istri Nabi Lut kasih tahu penduduk negeri tersebut semuanya homoseksual. Ada cowok-cowok ganteng ke rumahnya siapa? Nabi Lut. Maka mereka datang tergesa-gesa menuju rumah Nabi Lut dalam kondisi syahwat sudah memuncak. Ya, dan mereka mendorong Nabi Lut, "Mana tamu? Biarkan kami lihat tamu, biarkan." Ingin ketemu dengan tamu-tamunya Nabi Lut. Tatkala di pojokan Nabi Lut berkata, "Lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Seandainya saya punya kekuatan untuk menolak kalian. Seandainya saya punya suku yang saya bisa jadi pegangan yang kuat. Tapi tatkala tidak ada sukunya, semua sukunya homoseksual. Maka kalau seorang punya kabilah yang kuat, dia bisa bertahan. Bahkan meskipun kabilah itu ternyata tidak beragama sama dia, terkadang membela. Contohnya Abu Thalib membela siapa? Nabi SAW. Nanti akan kita jelaskan tatkala diboikotnya di Syiah Abu Thalib di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian juga waktu Nabi Syuaib alaihissalam mendakwahi kaumnya, melarang mereka berbuat curang dalam timbangan, wa auful kail, sempurnakanlah timbangan. Maka mereka kaumnya Nabi Syuaib mengancam Nabi Syuaib. Kata mereka, "Ya Syuaibu, ma nafqahu katsiran mimma taqul." Wahai Syuaib, kami tidak paham apa yang ngomongkan. Bukan mereka tidak mau paham, bukan tidak paham. Ente ngomong apa sih, wahai Syuaib? Ngoceh melulu, kami enggak paham. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Dan menurut kami kau itu orang lemah. Walau la rahtuka la rajamna. Kalau bukan karena ada kabilahmu, sudah kami lemparin batu sampai mati kamu, wahai Syuaib. Tapi kenapa mereka tidak jadi melempar Syuaib dengan batu, dirajam? Karena Nabi Syuaib punya suku yang kuat. Jadi kalau kita punya keluarga kuat, itu sangat penting bagi kita untuk apa? Berdakwah, untuk bisa saling menjaga di atas agama yang benar. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebab orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Harusnya mereka terima. Kan lumayan ada dari antara mereka jadi nabi. Kan top ini, ada orang jadi akan bakalan top, bakalan terkenal, bakalan banyak pengikutnya. Harusnya orang Quraisy mendukung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata mereka tidak mendukung Muhammad, bahkan mereka sangat menentang Muhammad. Padahal Quraisy itu semuanya sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan, di antaranya karena pertimbangan duniawi, pertimbangan materi. Kenapa mereka menolak dakwah Rasulullah SAW karena pertimbangan duniawi? Karena Ka'bah berada di Mekah dan Mekah merupakan pusat peribadatan. Orang-orang dari penjuru Arab, Jazirah Arab datang untuk beribadah di kota Mekah. Terlebih lagi di Ka'bah ada 360 berhala. Ya, berhala spesifik ya. Masing-masing yang datang punya berhala khusus.
yang satu hobinya berhala ini, yang satu pokoknya disediakan oleh orang-orang Quraisy. Sehingga dia menjadi pusat peribadatan dan ini membuat ramai dan jadilah dia pusat perdagangan. Secara ekonomi sangat penting. Nah, kalau ternyata berhala-berhalanya dihancurkan, orang-orang sudah cari berhalanya nggak ada, akan mengurangi wisatawan datang ke Mekah, ya, mengurangi pemasukan visa dan macam-macamnya dan yang lainnya, maka ya mereka nolak, tidak mau. Khawatir nanti orang-orang akan meninggalkan kota Mekah. Ini sebab yang pertama, pertimbangan duniawi, materi. Karena ini pusat perdagangan. Kalau dirubah sistem yang sudah berjalan ini, bahaya. Orang nanti malah menjauh dari kota Mekah dan mereka tidak mau hal tersebut. Karena memang orang-orang Quraisy penghasilan mereka yang paling utama adalah berdagang. Yang kedua, mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena taklid kepada nenek moyang. Dan ini sebab yang paling utama. Tidak mau mengikuti kebenaran karena taklid kepada nenek moyang. Hampir seluruh nabi ditolak dakwahnya karena kaumnya tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Demikianlah tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Rasulullah kepada suatu negeri pun pemberi peringatan kecuali orang-orang yang angkuh dari negeri tersebut berkata, kami telah mendapati nenek moyang kami seperti ini, kami hanya tinggal ngikut nenek moyang. Dalam ayat yang lain kata mereka, wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami tinggal mendapat petunjuk, tinggal ngikut saja apa yang dijalankan oleh nenek moyang kami. Demikian juga kaum Ad, kenapa menolak dakwahnya Nabi Hud? Jauh kaum Ad menolak dakwahnya Nabi Hud. Kenapa? Mereka berkata, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadharu ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kata mereka, wahai Hud, apakah kau datang kepada kami menyuruh kami sembah Allah saja dan suruh kami meninggalkan sesembahan nenek moyang kami? Oh enggak boleh. Masa kau suruh kami meninggalkan sembahan nenek moyang kami? Jadi mereka berpegang teguh dengan apa? Tradisi nenek moyang. Seakan-akan nenek moyang mereka adalah orang-orang yang maksum, tidak mungkin salah. Seakan-akan kalau nenek moyang mereka salah, kemudian mereka hancur lebur. Ada syubhat, ada pemikiran kalau kita celah nenek moyang berarti kita hancur, berarti kita rusak. Padahal tidak ada kelaziman seperti itu. Ya. Kemudian juga kaum Samud tatkala menolak dakwah Nabi Saleh, apa kata mereka? Ya Salih, qad kunta fina marjuan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Wahai Saleh, dulu kau kami harapkan jadi pemimpin, sekarang kau datang malah melarang kami untuk menyembah sesembahan nenek moyang kami. Subhanallah. Sama Syuaib juga. Nabi Syuaib tatkala suku Madian menolak dakwah Nabi Syuaib, mereka berkata, "Ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una." Wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kami untuk dakwahmu menyuruh kami untuk meninggalkan sesembahan nenek moyang kami? Semuanya tidak ada yang mau. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berkata, ya, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun." Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apa yang kalian sembah?" Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha aqifin. Kami menyembah berhala-berhala kami dan kami akan terus menetap di berhala-berhala kami. Nabi Ibrahim ngobrol. Nabi Ibrahim tanya, "Qala hal yasma'unakum id tad'un?" Apakah ini patung-patung dengar kalau kalian berdoa? Ini agak sedikit ngejek Nabi Ibrahim. Ini patung-patung kalian sembah. Kalau kalian berdoa dia dan mereka dengar. Aw yanfa'unakum aw yadhurrun? Apakah patung-patung ini bisa beri mudarat kepada kalian, bisa beri manfaat kepada kalian? Mereka tidak bisa jawab. Kata jawaban mereka, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami ini tinggal ngikut nenek moyang. Nenek moyang dari dulu seperti ini. Jadi tidak ada dalil kecuali dalil apa? Nenek moyang. Seakan nenek moyang mereka pasti benar. Ya, makanya kalau kita dakwah bilang nenek moyang kalian begini. Nenek moyang banyak di dunia ini. Nenek moyang kalian, nenek moyang ini, nenek moyang mana yang benar? Kalau semua orang nenek moyang benar, tidak bisa, kontradiktif. Nenek moyang sana bilang begini, nenek moyang sana yang benar. Nenek moyang tidak maksum. Kalian pun nanti suatu jadi nenek moyang, ya tidak? Sekarang kalau kita rubah, kalian tinggalkan kesyirikan, kita rubah, kita semua sekarang tidak syirik. Kan 1000 tahun lagi kita jadi nenek moyang, kan? Sama orang-orang. Terus gimana? Siapa menjadi nenek moyang mana yang benar? Ya. Jadi tidak boleh menjadikan nenek moyang sebagai patokan kebenaran. Oleh karenanya, ya, tatkala Abu Talib didakwahi oleh Nabi SAW, ya pamanku ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di depan Allah untuk masuk surga. Abu Jahal cuma mengucapkan kalimat yang pendek agar Abu Talib
tidak ikut ajaran Muhammad. Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Kau benci dengan agama bapakmu? Selesai. Diingatkan dengan masalah bapak, masalah nenek moyang, masalah tradisi. Akhirnya Abu Thalib pun diam. Tidak mau masuk Islam. Kenapa? Takut dicela, takut dicerca. Nanti kalau dia sudah meninggal dicela sama orang-orang Quraisy, dan dia tidak mau dicela dalam meninggal dalam kondisi dicela. Maka dia berkata, "Walau qad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al-malamatu wa hadaru masabbatin la wajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama yang terbaik dari seluruh agama adalah agama Muhammad. Kalau bukan karena saya takut cercaan, takut dicela, kau akan dapati aku sudah memeluk agama Muhammad. Tapi saya enggak mau dicela. Oleh karenanya tatkala Abu Lahab memusuhi dakwah Nabi SAW, Abu Lahab ini yang kurang ajar. Jadi Nabi kemana-mana dia yang ngikutin. Nabi ceramah dia ngekor di belakang. Nabi habis ceramah dia ceramah juga ya. Dari Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara aini bi suqi dzil Majaz." Aku pernah melihat Nabi di pasar Dzul Majaz. Kemudian Nabi berdakwah, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Nabi jalan di pasar-pasar. Nabi berdakwah di pasar. "Fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an wa huwa la yaskut." Tidak ada orang yang komentar. Nabi terus ngomong, "Ucapkan la ilaha illallah kalian beruntung." Ya. "Illa ana wara rajulan ahwal wadi al-wajhi dha qadiratain yaqul innahu sabih." Tapi ternyata ada orang yang ngekori Nabi di belakang Nabi. Orang tersebut matanya agak apa namanya? Yang namanya juling, tapi wajahnya tampan dan dia berkepang dua rambutnya. Ya. Kemudian dia berkata, "Innahu sabih kadzib." Sungguhnya Muhammad ini sabih, yaitu orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Jadi Abu Jahal untuk menjauhkan umat dari Nabi, cukup Nabi dijuluki dengan apa? Sabih, yaitu orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Nah, orang takut dengan ini. Kalau dibilang pendusta, dibilang penyihir, mungkin, tapi orang masih mikir. Tapi dibilang ini keluar dari tradisi nenek moyang, enggak ada yang berani. Bahaya kita dituduh untuk keluar dari tradisi nenek moyang. Aku bertanya, siapa ini yang berdakwah? Yang berdakwah namanya Muhammad bin Abdullah. Terus siapa tadi yang bilang nyala-nyalain dia? Itu pamannya Abu Lahab. Dalam sebagian riwayat yang lain, Abu Lahab lemparin Nabi. Jadi Abu Lahab ini ngikorin terus. Padahal pamannya yang harusnya pertama kali membela Nabi SAW. Namun justru dia yang pertama kali menentang dakwah Rasulullah SAW. Dan saya sering sampaikan, ya ikhwan, tradisi itu adalah penghalang utama hidayah. Betapa banyak orang tidak bisa menuju kepada hidayah karena takut menyelisih tradisi. Bahkan saya katakan, sampai sekarang di tanah air kita ada suatu kota, masya Allah, di situ banyak ulama, banyak orang-orang yang hafal Quran, tapi tradisi tidak bisa dirubah. Sampai sekarang nasab kembali kepada perempuan. Sampai sekarang kalau mahar yang bayar apa? Perempuan. Ini menjadi syariat atau tidak? Tapi tidak bisa dirubah. Padahal gudang ulama di situ. Nggak bisa dirubah. Kenapa tidak bisa? Karena tradisi begitu kuat. Sama di sebagian tempat juga, masya Allah situ banyak hafal Quran. Masjid pirang-pirang sangat banyak. Tapi kalau sebagian mereka mau menikah, perempuannya diculik dulu. Iya tidak? Bahkan sebagian mereka bangga, anak saya sudah diculik, putri saya sudah diculik. Berarti laku mungkin atau gimana? Ini tradisi kurang baik tapi dipelihara. Padahal menjadi syariat apa? Islam. Jadi susah orang berubah tradisi. Nah, orang sudah bertahun-tahun syirik. Tahu-tahu ente bilang ini enggak boleh, ini neraka jahanam, kira-kira gimana? Terus dia bilang, ente anak ingusan, yang begini bukan saja, bukan bapak saja, mbah-mbahmu juga begitu. Terus ente bilang, bapak dan mbah-mbah semuanya sesat. Kira-kira gimana? Kalau dia ngamuk, ente kurang ajar, bapakmu kamu sesatkan, mbah-mbahmu kamu juga sesatkan. Iya, bapak dan mbah-mbah juga sesat. Baik, inilah yang menjadikan mereka sulit untuk menerima hidayah karena berpegang teguh dengan tradisi. Kemudian, masih berapa menit lagi? 2 menit lagi ya. Lanjut apa sudah? Baik, di antara hal yang buat mereka tidak mau menerima dakwah karena fanatik kesukuan. Fanatik kesukuan. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu dari Bani Makhzum. Dia tidak mau menerima dakwah Muhammad. Kenapa? Muhammad dari Bani Hashim. Dan Bani Makhzum dan Bani Hashim sama-sama Quraisy, tapi mereka bersaing untuk mencari kemuliaan, mencari pamor, popularitas di antara Arab seluruhnya. Makanya Abu Jahal pernah berkata, "Tanaza'na nahnu wa Banu Abdi Manaf fasyaraf." Kami Banu Makhzum bersaing dengan Banu Hashim. Kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersaing untuk mencari kemuliaan di hadapan orang-orang Arab. At'amu fa'at'amna. Mereka kasih makan sama orang miskin, kami juga kasih makan. Mereka bagi-bagi minuman, makanan, kami juga.
Wa a'tau fa a'taina, mereka memberi kami juga memberi. Hatta idza tajathaina 'ala rukab wa kunna kafarasai rihan, sampai tatkala kami sudah bersaing sampai setara dan sebanding Bani Makhzum dan Bani Hashim. Qalu, tiba-tiba Bani Hashim berkata, minna nabiyyun ya'til wahyu minas sama. Tiba-tiba Bani Hashim mengaku kami punya nabi, dapat wahyu dari langit. Nah, ini kalau gini kita nggak bisa bersaing. Siapa yang dari Bani Makhzum yang jadi nabi? Nah, kalau kami membenarkan bahwasanya Muhammad ini nabi, berarti kami kalah saingan. Sudah selesai, paham atau tidak? Nggak paham, saya ulangi ya. Jadi mereka sudah saingan dalam segala hal, masalah kebaikan, bagi-bagi mereka sudah saingan. Ternyata tiba-tiba tatkala mereka sudah setara sebanding, tiba-tiba ada dari Bani Hashim mengatakan, kami punya nabi dari Bani Hashim, Muhammad, datang wahyu dari langit. Nah, gimana kami menyaingi mereka? Nggak mungkin kami ngaku juga kami punya nabi namanya Abu Jahal, nggak mungkin. Oleh karenanya kami harus mendustakan Muhammad supaya kami tetap dalam apa? Persaingan. Kalau kami membenarkan Bani Hashim punya nabi, selesai, kami kalah saingan, berarti kami kalah. Kami akan terlindas dan tenggelam lebur dalam kemuliaan Bani Hashim. Itulah yang menyebabkan Abu Jahal tidak mau beriman kepada Muhammad karena hasad, karena dengki, fanatik terhadap sukunya. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah nanti pada salat kita ada tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.